itu yang mendengar khotbah Nabi Amos yang menguraikan ayat 11 ini, mereka mendengar dengan mencibir. Mereka mendengar dengan acuh. Karena apa, saudara-saudara? Karena di zaman mereka, kerajaan Israel itu dalam keadaan yang makmur. Mereka berlimpah-limpah, keadaan juga sangat peaceful, damai sejahtera, karena kerajaan sangat powerful sekali, tidak ada musuh-musuh yang mengancam mereka atau mengalahkan mereka. Mereka hidup begitu tenang, begitu lancar semuanya, sehingga mereka tidak membayangkan akan ada bala kelaparan. Mereka tidak suka mendengar berita ini. Mereka merasa berita itu adalah berita yang mustahil. Tetapi mereka tidak menangkap pesan firman Tuhan yang disampaikan lewat nabinya Amos. Karena Nabi Amos berbicara bukan mengenai kelaparan fisikal, bukan mengenai kelaparan tidak ada makanan dan tidak ada air, melainkan berbicara mengenai suatu keadaan yang lebih buruk dari yang buruk. Bala kelaparan adalah suatu hal yang buruk sekali. Melihat audiens atau jemaat hari ini, termasuk saya pikir dan saya yakin kita itu belum pernah mengalami bala kelaparan. Tapi kalau kita melihat atau membaca catatan mengenai bala kelaparan, kalau hari ini saudara buka kelaparan di Ethiopia, saudara bisa melihat bagaimana kelaparan itu. Manusia tinggal berbalut kulit, sudah seperti tengkorak, bahkan sudah tidak kuat jalan lagi, sudah terkapar di sana karena kelaparan. Kurus kering, perut busung, bahkan mengusir lalat dari ujung hidungnya saja, atau lalat yang mengurumuni porok-porok di badannya, mereka sudah tidak kuat. Ada satu foto tentang bala kelaparan di Afrika, bahkan sampai ada yang ketika minum air kencing dari sapi, karena sudah begitu panik sekali, tidak ada makanan, tidak ada minuman, begitu sengsara, saudara. Tetapi kelaparan yang Amos katakan adalah kelaparan yang jauh lebih buruk dari malapetaka bala kelaparan. Karena kelaparan di sini, kelaparan apa? Kelaparan rohani, bukan kelaparan jasmani. Kita diciptakan bukan cuma dengan tubuh, tetapi terutama manusia sejati itu adalah jiwa rohnya. Karena tubuh ini akan musnah, tetapi kita yang sejati itu tetap ada, yaitu kita yang rohani, kita yang batiniah. Kita yang batiniah itu diciptakan untuk kekekalan. Roh lebih penting daripada tubuh. Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh, tetapi yang tidak dapat membinasakan roh jiwamu. Dari kalimat tersebut, kita tahu bahwa roh dan jiwa jauh lebih berbobot, jauh lebih penting daripada tubuh jasmani. Tubuh jasmani bisa dicelakakan, tetapi jika roh jiwa kita adalah milik Allah, diberkati Allah, dilindungi oleh Allah, maka dikatakan kita tidak perlu takut kepada orang yang membunuh tubuh. Sebaliknya, takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuhmu dan dapat membinasakan jiwa rohmu di dalam neraka. Jiwa dan roh lebih penting daripada tubuh. Di dalam bagian lain Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang beroleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan jiwa? Apakah untungnya? Itu berarti celaka sekali kalau untuk kehidupan sementara di dunia ini kita makmur, tetapi roh jiwa kita binasa. Roh jiwa lebih penting dari tubuh. Tuhan Yesus juga berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti,
bukan cuma urusan makanan, tetapi manusia hidup karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amos memberitakan bahwa akan datang kelaparan di negeri ini, bukan karena makanan dan bukan karena tidak ada air, tetapi karena mendengarkan firman Tuhan. Maksudnya karena tidak ada kesempatan mendengar firman Tuhan atau beberapa tafsiran yang lain. Kalau hal ini kesempatan pertama yang saya tekankan, kelaparannya berhubungan dengan urusan firman Tuhan. Saudara, mengapa hal ini dahsyat sekali? Tuhan Yesus tadi berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roh dan jiwa kita jauh lebih penting daripada tubuh. Tadi kita sudah mengerti itu. Nah, untuk urusan roh dan jiwa yang hidup, itu semuanya tergantung dari firman Tuhan. Dengarlah bagaimana Alkitab menguraikan hal ini. Iman itu penting, sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Allah yang kita terima karena iman, karena kita percaya. Jadi iman itu sarana yang sangat penting sekali untuk keselamatan, yaitu untuk hidupnya jiwa dan roh kita tidak binasa. Dan langkah pertama adalah iman. Bagaimana seseorang memiliki iman? Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu karena firman Tuhan. Maksudnya, karena mendengar firman Tuhan, barulah orang bisa beriman. Kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan, apa yang orang mau percayai? Yang kita percaya adalah berita, Injil, kabar baik yang diberitakan dalam firman Tuhan. Jadi kalau sudah kelaparan, tidak ada firman Tuhan, maka berarti kebinasaan itu sudah pasti. Jelas sudah. Jadi sangat penting sekali hal ini. Yang pertama, iman diperoleh karena firman Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus pasal yang pertama memberitahukan bahwa kita hidup, dilahirkan kembali itu karena benih firman Tuhan di dalam hati kita. Kalau tidak ada firman Tuhan, manusia tidak mungkin dilahirkan kembali. Dan Tuhan Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak dapat. Jadi betapa dahsyatnya kalau sudah terjadi kelaparan rohani, yaitu ketiadaan firman Tuhan. Yang ketiga, 1 Petrus pasal 2 ayat kedua mengatakan, hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang sehat, yang suka akan susu yang murni, yaitu firman Tuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh dalam keselamatan. Pertumbuhan rohani tidak mungkin terjadi tanpa firman Tuhan. Saudara, kita tahu anak yang sehat, dia pasti bertumbuh. Anak yang sehat, dia pasti punya selera untuk makan, minum yang baik. Kalau tidak, dia akan kerdil. Setiap bayi itu cute sekali. Hari ini Tante Kian bawa lagi cucunya. Kalau saudara lihat dari mimbar, betapa cute cucu itu. Siapa namanya Tante? Saya lupa. Hope. Tadi Hope duduk di cradle-nya, di keranjang bayinya itu. Dia melihat ke saya. Siapa itu? Ngapain orang itu bisa? Kelihatan matanya begitu cerdas. Cute sekali. Tante tentu happy sekali punya cucu bernama Hope ini. Tapi kalau sekarang Hope umur 6 bulan, kalau setahun nanti di 12 bulan dia masih seperti ini. Setahun setengah masih seperti ini. Sampai 2 tahun tidak bertambah, tidak berubah. Tante senang tidak? Tante senang tidak? Tentu susah. Semua akan sedih dan bingung mengapa anak ini tidak bertumbuh. Saudara, kita orang-orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang kerdil kalau kita tidak mendapat pasokan firman Tuhan. Jadi kalau sudah terjadi kelaparan rohani, ketiadaan firman Tuhan,
Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya keadaan itu. Dan Tuhan memberitahukan melalui Amos, kelaparan rohani itu akan terjadi. Dan kemudian mereka mengalami. Apa itu kelaparan rohani? Kelaparan rohani itu bukan karena tidak ada khotbah atau tidak ada literatur rohani, tetapi karena tidak ada wahyu dari Tuhan. Seperti di zaman Eli, kalau kita membaca kitab Samuel yang pertama, dikatakan pada waktu itu tidak ada wahyu dari Tuhan. Ibadah-ibadah tetap ada, tapi seperti tidak ada pencerahan. Orang mendengar tidak nangkep apa-apa, dan seperti tidak ada sesuatu yang baru, begitu saja. Hati tidak tersentuh oleh firman Tuhan. Itu keadaan yang sangat berbahaya sekali. Yang kedua, dia bisa berarti tidak ada selera untuk firman Tuhan. Tadi dikatakan bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan tidak ada pemberitaan firman Tuhan, tetapi tidak ada selera untuk itu. Tadi saya sudah menguraikan betapa gawatnya kalau seorang anak sudah tidak punya selera makan, atau seorang manusia tidak punya selera makan. Itu berarti dia sudah di kondisi yang sangat merosot, pasti merosot, dan sudah diambang kematian, bukan? Sebab secara jasmania kita perlu pasokan asupan makanan. Makanan ada, tapi kalau tidak punya nafsu makan itu bagaimana? Para ibu selalu bingung kalau anaknya tidak suka makan. Itu suatu hal yang sangat susah sekali. Demikian juga dalam keadaan rohani, tidak ada selera. Mengapa dapat terjadi seperti itu? Saudara, kalau kita selalu mendengar tetapi kita tidak melaksanakan, kita akan menjadi seperti orang yang katakan mau bangun pagi. Nanti Jun berangkat jam berapa kalau hari Rabu? Pesawat jam berapa? Siang. Oh, pagi buta. Ya. Itu hati-hati, jangan saking ngantuk lalu tidur dulu sebentar. Saya kebablasan. Oke? Kalau sampai udah nggak tahan, harus pasang alarm, harus pasang wecker yang membangunkan kita. Tapi kalau seorang tidur, dia pasang wecker bunyi, dia kaget, itu pertama kali wecker bunyi, lalu dia matikan, tapi dia tidak bangun. Apa yang terjadi, saudara? Itu sering terjadi, bukan? Kita saking ngantuknya, kita dengar wecker bunyi, kita matikan, tapi tidur lagi sebentar, lalu bablas. Kita mau bangun pukul 5 pagi katakan, kita tidur lagi sebentar, tahu-tahu sudah pukul 7. Sebentar itu bisa 2 jam tertidur, bukan? Kalau besok kita pasang lagi wecker bunyi, kita bangun tidak? Saya kira masih terbangun. Hari ketiga, hari keempat, wecker bunyi, kita masih bangun? Mungkin nggak bangun. Kita malah mimpi dapat telepon dari kekasih. Ya, telepon, kita mimpi, kita angkat telepon, tapi kita nggak bangun. Mengapa, saudara? Karena telinga kita dan kepekaan kita menjadi kebal. Seperti lapisan-lapisan kulit yang menebal karena selalu pegang barang-barang yang kasar, lama-lama sudah tidak rasa lagi kasar. Ibu-ibu kalau masak di dapur, saya lihat Bu Ratna masak, dia mencicipi masakannya itu kuah yang panas, ya, ambil begitu, lalu cuma langsung diledak masuk, dia sudah tidak rasa. Mengapa? Karena sudah terlalu sering, sehingga makin lama daya tahannya, ambang panasnya itu makin tinggi. Tapi kalau kita yang baru,
tentu tidak tahan, pasti rasa seperti keselomot, panas sekali. Begitulah keadaan rohani juga. Kalau kita mendengar firman Tuhan, bukan cuma seminggu sekali, kita dengar radio, kita dengar TV, kita baca buku rohani, tapi kita mendengar, namun tidak melaksanakan. Lama-lama kita dengar seperti tidak dengar, tidak ada manfaat apa-apa. Itulah salah satu penyebab kelaparan rohani. Sehingga nanti ada firman Tuhan, kita nggak angkat pencerahan apa-apa, seperti tidak ada wahyu. Akhirnya kita seperti orang yang tidak bermakanan, kurus kering secara rohani, kelaparan rohani. Yang kedua, segala macam pemborosan pasti mengakibatkan kekurangan. Dari kecil kita diajar untuk hemat pangkal kaya, jangan boros. Kita melihat anak yang memboroskan miliknya, akhirnya akan merana. Itu kisah prodigal son, anak yang gila. Dia mendapat warisan yang besar dari ayahnya, lalu dia pergi menghamburkan, memboroskan hartanya. Demikian dalam Lukas 19. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa, dan mau makan makanan babi pun dia tidak bisa. Itu adalah hal yang sudah pasti. Demikian juga ketika banyak berkat firman Tuhan, kesempatan mendengar, tetapi kita memboroskan, menghamburkan, tidak menggunakannya baik-baik, kita akan mengalami kekurangan. Itu sudah pasti. Yang ketiga, ketika hal-hal lain yang tidak utama menjadi sumber kepuasan kita, maka kebutuhan utama sudah tidak kita inginkan lagi. Seringkali anak-anak itu tidak mau makan makanan yang semestinya. Makanan menu utama yang sehat, dia tidak suka. Tapi senangnya apa? Dia senangnya cookies, candy, coklat. Waktu jam makan, dia tidak mau makan. Mengapa? Karena antara jam makan itu, dia ngemil. Oke? Orang tua yang kurang bijak, dia membiarkan anaknya makan cookies, makan popcorn, makan apa yang dia suka. Waktu jam makannya semestinya, dia sudah tidak ada nafsu makan. Dan senangnya hal-hal seperti itu terus. Saudara lihat di dalam kitab Amos, umat pada waktu itu sudah hidup terlalu enak dengan keadaan makmur. Dan mereka tidak selera kepada yang utama, yaitu firman Tuhan. Tema tahunan kita pada tahun ini adalah apa? Masih ingat? Menempatkan yang utama di urutan yang pertama. Yang utama adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bukan menjadi sumber kepuasan kita, maka kita akan mengalami kelaparan rohani. Karena kita sudah merasa happy dengan materi, dengan kelimpahan, dengan segala macam pelesiran, dan segala macam entertainment. Sekarang sudah lihat Amos pasal yang ke-8. Pasal itu saya hendak mengajak kita melihat ayat yang kelima. Amos 8 ayat yang kelima. Saudara perhatikan keadaan umat tersebut. Saya bacakan dari ayat 4. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin. Kamu yang menginjak-injak orang miskin, kamu ini orang apa? Yang menginjak-injak orang miskin, orang kaya. Oke, itu implikasinya. Jadi firman ini kepada mereka yang kaya, yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Ayat 5, dan berpikir, perhatikan, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu.
Waktu mereka berkata, bilakah bulan baru berlalu dan bilakah hari Sabat berlalu? Pada waktu itu mereka sedang dalam acara apa? Bulan baru itu adalah masa raya. Ada hari raya agamawi. Dan bilakah hari Sabat berlalu? Saudara, di hari Sabat mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, bukan perintah Allah. Jadi mereka tidak bisa buka toko, tidak bisa bisnis, mereka mesti berbakti ke bait Allah atau ke rumah sembahyang. Jadi mereka nunggu kapan ini hari Sabat berlalu, supaya aku bisa aktif lagi berdagang. Dan berikutnya saudara lihat mereka tuh melakukan kecurangan-kecurangan, mengecilkan Eva, mereka membuat takaran-takaran yang palsu, membesarkan sikal, jadi batu timbangan mereka modified untuk menerima keuntungan, mendapatkan keuntungan yang tidak sah, yang tidak halal, dengan lebih banyak lagi. Ayat ini memberitahukan keadaan umat. Mereka tidak minat soal rohani. Kalau ikut kebaktian, mereka dengar khotbah, mereka rasa khotbah kok panjang sekali ya, cepetan selesai dong, aku mau pulang. Mengapa? Pikirannya terus kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang membuat mereka merasa sudah happy dan nikmat, bukan firman Tuhan yang utama. Mereka mengalami kelaparan rohani karena hal-hal yang tidak utama menjadi sumber sukacita, kebahagiaan mereka. Mengapa mereka mengalami kelaparan rohani? Yang terutama saudara dengar, dikatakan firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Hal-hal yang saya sebutkan di depan tadi memang merupakan secara mekanisme, merupakan penyebab yang kelihatan yang membuat mereka mengalami kelaparan rohani. Tapi sesungguhnya kelaparan rohani terjadi karena Allah yang mengirimkan kelaparan tersebut. Maksudnya apa? Di sini marilah kita mengenal kepribadian Allah. Allah tidak pernah memberikan dirinya dipermainkan. Jikalau kita tidak menghargai Dia tidak akan membiarkan begitu saja. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, aku tidak pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dia sangat menghargai dirinya. Kalau Allah tidak dihargai, Dia akan melakukan tindakan-tindakan. Tuhan Yesus berkata, jangan buang mutiara ke hadapan babi atau ke hadapan anjing. Mereka tidak mengerti itu. Allah tidak pernah membiarkan hal yang berharga tidak dihargai. Jikalau Dia memberikan firman-Nya yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan itu, tetapi umat-Nya tidak menghargai, Tuhan akan mengambil kesempatan tersebut. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang pertama, ayat 23 sampai 28. Saya pernah membacakan ayat ini, saya hendak membacakannya ulang untuk kita memperhatikan dalam kesempatan yang penting ini. Kitab Hikmat itu berkata demikian. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Perhatikan ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi tidak akan menemukan aku. Saudara, itulah firman Tuhan, memberitakan kepribadian Allah. Jikalau kita tidak menghargai anugerah-Nya, Dia akan membiarkan kita pada waktu kita mengalami malapetaka.
Dan pada waktu kita kepicikan, kita mencari anugerah itu sudah tidak ada. Pada waktu firman Tuhan berlimpah-limpah diberikan, kita tidak menghargai. Pada waktu kita keadaan kepicikan, kita membutuhkan penghiburan firman Tuhan, kita tidak mendapatkan lagi firman Tuhan tersebut. Perkataan ini betul-betul suatu peringatan yang tidak boleh kita abaikan atau permainkan. Banyak orang ketika mengalami problem, dia tidak lagi mendapatkan jalan keluar. Karena pada waktu dia diberikan petunjuk-petunjuk, dia tidak dengarkan baik-baik, dia tidak menyimpan dalam hatinya. Pada waktu keadaan berubah semuanya, dia sudah tidak bisa berpikir dan dia tidak mendapatkan kekuatan untuk menghadapi persoalan kehidupannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, marilah kita menghargai kesempatan anugerah, jangan kita boroskan. Firman pengarahan hati ini berkata Rasul Paulus menulis, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat emas untuk pekan ini nanti akan kita hafalkan, yaitu biarlah kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Marilah kita menggunakannya baik-baik setiap waktu. Hari ini, zaman kita, maksud saya, adalah zaman yang luar biasa istimewa untuk firman Tuhan. Dulu, orang untuk memiliki Alkitab susahnya luar biasa. Di abad ke-16, baru pertama kali ada percetakan. Orang menemukan mesin cetak, lalu Alkitab dicetak. Tapi Alkitab yang dimiliki hanya oleh para rahib, oleh para rohaniwan. Rakyat jelata tidak mendapatkan Alkitab. Di Alkitab cuma dibacakan, dikhotbahkan. Tidak ada orang yang bisa baca Alkitab kecuali orang-orang yang sekolah di seminari untuk menjadi rohaniwan. Kemudian percetakan makin maju dan juga ada reformasi gereja sehingga anggota jemaat bisa punya Alkitab. Tapi Alkitab masih mahal sekali. Bagaimana zaman kita sekarang ini? Saudara, Alkitab itu berlimpah-limpah. Begitu banyak versinya dan juga harganya terjangkau. Karena banyak orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Mereka memberikan donasi, mereka memberikan persembahan-persembahan. Saya mengenal seorang sahabat, waktu dia masih muda, dia bersama-sama dengan saya di dalam komisi pemuda. Tapi kemudian dia menjadi seorang yang berhasil dalam bisnisnya, dia menjadi konglomerat, dia mencintai pekerjaan Tuhan. Dia memberikan persembahan-persembahan untuk percetakan-percetakan Alkitab, membeli mesin-mesin cetak yang sangat mutakhir, dan kemudian juga bahkan dia mendukung pencetakan-pencetakan Alkitab dalam bahasa Mandarin untuk dikirimkan ke Tiongkok. Tidak, yang masih zaman itu tirai besi melarang orang memiliki Alkitab. Alkitab kemudian sekarang saudara bisa beli dengan harga yang terjangkau. Karena apa? Banyak orang yang cinta pekerjaan Tuhan. Hari ini versi begitu banyak. Ada untuk kaum pria, ada untuk kaum wanita, ada Alkitab buat remaja, ada Alkitab buat anak-anak, ada Alkitab buat student, ada Alkitab buat businessman. Apa saja ada. Saudara lihat, begitu limpah anugerah Allah. Makanan rohani tersedia begitu banyak. Dalam bentuk literatur Alkitab, dalam bentuk literatur buku-buku rohani, kita juga melihat di dalam siaran televisi ada begitu banyak ajaran-ajaran. Saudara sekarang tinggal membuka website apa saja untuk pertanyaan-pertanyaan rohani, semua tersedia. Tetapi jikalau kita mengabaikannya, menyia-nyiakannya, memboroskannya, tidak bertanggung jawab menggunakannya, atau tidak peduli dan cuek saja, tidak mematuhi dan tidak melaksanakan dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah memberitakan satu rule, satu hukum, pasti akan terjadi kelaparan rohani. Jadi hari ini, marilah setelah kita mendengar firman Tuhan ini,
kita menjalankannya baik-baik. Jangan kita menjadi seperti umat di dalam zaman Amos. Di dalam pasal yang ke-7, mereka berkata, bahkan imam berkata kepada Amos, "Hai pelihat," artinya kamu yang memberitakan nubuat-nubuat ini, "pergilah, lenyaplah kamu ke tanah Yehuda, ke tanah selatan. Carilah makananmu di sana. Jangan bernubuat atau berkhotbah di sini. Kami tidak suka dengan khotbah-khotbahmu itu." Mereka menolak Nabi Amos. Saudara, marilah kita jangan menjadi seperti umat zaman itu, melainkan jadilah orang yang terbuka seperti lagu yang dinyanyikan tadi. Hatiku hati yang lembut, bukan seperti tanah keras di pinggir jalan. Dengar firman Tuhan, nggak bisa nancap di hati kita, atau hati kita penuh dengan belukar, artinya kesenangan-kesenangan duniawi, cinta kepada kehidupan, kenikmatan dunia semata-mata, atau kekayaan dan segala macam kekhawatiran memenuhi hati kita, sehingga firman Tuhan tidak bisa tumbuh, dicucuk oleh duri-duri itu. Atau seperti tanah yang tipis, penuh batu-batu, tanah benih jatuh di sana, tumbuh sebentar lalu mati karena tidak ada tempat di dalam hati kita. Marilah kita menjadi orang yang jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kita dengar, bukan cuma dengar, tapi mengerti. Dan bukan cuma mengerti, tapi belajarlah mempraktekannya. Maka dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang sehat, tumbuh dalam kerohanian. Makin hari kita makin dikenyangkan oleh firman Tuhan, bukan sebaliknya orang yang mengalami kelaparan rohani. Tuhan memberkati firman-Nya dan kita menjadi umat yang sehat. Amin.